Nah, ini kita lihat sekilas ya. Dari kuartal 3-nya ya, dari punyanya Telkom ini, kita lihat total sales-nya yang ini, ya saya tandain di kiri aja. Setiap tahun itu naik ya. Jadi karena data terbarunya kuartal 3, saya pakai kuartal 3 untuk setiap tahunnya. Ya, dari tahun 2018 99,2 triliun naik, di tahun 2019 menjadi 102 triliun, di tahun 2020 turun lagi sedikit ya, jadi 99,9 triliun. Kemudian di tahun 2021 naik lagi ya, jadi 106. Nah, ini kemarin turun pendapatannya ya mungkin karena entah ya pandemi dan lain-lain ya di tahun 2020 ini. Nah, tapi udah kembali naik lagi di tahun 2021. Ya, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 pendapatannya. Ya, untuk 9 bulan pertama atau kuartal 3 ya setiap tahunnya. Nah, itu saya kasih lihat itu aja. Baru dari net income. Nah, ini net income-nya yang saya tandai juga ya. Dari 14 triliun jadi 16, kemudian 16 tetap naik sedikit, naik 200 miliaran. Kemudian menjadi 18,8 triliun di tahun 2021 ya kuartal ketiga. Nah, jadi meskipun ada pandemi dan pendapatannya turun sedikit ya di tahun 2020, tapi laba bersihnya dia tetap meningkat. Ya, tetap tinggi dan tetap meningkat meskipun peningkatannya cuma 200 miliaran aja. Ya, nggak kayak biasanya. Biasanya kan ini peningkatannya bisa sampai 2 triliun kan, dari 14 triliun jadi 16 triliun, naiknya 2 triliun. Kemudian dari 16 sampai 18 triliun juga naiknya 2 triliun. Tapi dari 2019 ke 2020 naiknya cuma 200 miliar. Ya, tapi nggak apa-apa, masih bagus. Oke, ini tadi udah untuk cash-nya. Ya, cash-nya juga ternyata naik ya. Di tahun 2018 uang kasnya itu cuma 13 triliun aja. Nah, di tahun 2021 menjadi 17. Ya, yang diantaranya ada 15 dan 17 triliun juga. Nah, jadi uang kasnya Telkom ini juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, ya artinya juga bagus. Kemudian yang lainnya lagi ekuitas, biasa saya lihat ekuitas, total equity yang ini. Nah, di tahun 2018 equity-nya cuma 90 triliun, di tahun kemarin 2021 menjadi 104 triliun. Nah, jadi masih naik juga, masih tumbuh. Meskipun pertumbuhannya tidak terlalu tinggi ya, kalau kita lihat dari persentase. Oke, ini yang tadi untuk arus kas ya. Kita lihat tadi untuk OCF-nya, operating cash flow-nya mengalami kenaikan setiap tahun. Ya, bagus ini ya. OCF-nya naik terus setiap tahun, ini bagus. Ya, artinya pendapatannya dia meningkat, kemudian peningkatan biayanya itu tidak sebesar peningkatan pendapatan. Nah, jadi biayanya turun. Ya, jadi pendapatannya meningkat tapi biayanya dia turun. Makanya dia bisa meningkat untuk operating cash flow-nya. Nah, oke, ini udah semua. Nah, kita lihat sini untuk sekilasnya ya, karena kita lihat EPS. EPS ini adalah earning per share atau laba bersih per lembar sahamnya. Ya, mengalami kenaikan. Ya, setiap tahunnya mengalami kenaikan. Nah, ya, itu oke. Kemudian ini saya skip aja lah nanti ya. Kita lihat aja. Sekarang kita lihat PE sama PB band-nya. Nah, dari 10 tahun terakhir ya, untuk PE paling rendah itu kemarin ada di sini ya, di tahun 2020 awal, di bulan Maret ya, awal pandemi. Yang sebelumnya PE-nya dia itu paling tingginya mencapai 23,68 kali ya. Pas pandemi kemarin terendahnya mencapai 12,72 kali PE-nya. Lalu untuk PBV-nya sendiri sama juga, 10 tahun terakhir paling rendahnya di sini ya, di tahun 2020 awal sama 2020 yang tengah itu ya, pertengahan itu ya. Jadi ada dua kali kesempatan di situ untuk masuk untuk Telkom ini ya di tahun 2020. Nah, dia turun menjadi 2,77 kali untuk PBV-nya. Nah, sekarang sudah ada di 4,02 kali. Ya, kalau PE-nya sekarang ada di 18,26. Nah, nah, jadi dia masih ada potensi untuk naik ya. Nah, paling enggak sampai PE-nya di sini 20,94 atau ke PBV 4,69. Ya, yang garis ungu itu. Saya hapus aja lagi. Nah, jadi dia masih ada kesempatan naik untuk sini ya.
masih ada potensi. Yang kenapa saya nggak pakai yang paling atas? Ya ini mungkin saja tercapai, tapi chance-nya atau probability-nya lebih kecil. Ya, dan kalau misalkan nyampe sekalipun nggak tahu kapan. Mungkin aja membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai ke PI 23 atau ke PBV 5,33 itu. Yang makanya saya pakai satu tingkat di bawahnya. Nah, jadi kita harus pesimis ya dalam menentukan ini. Ya, karena kita nggak di dunia bisnis kita tidak boleh terlalu optimis. Kalau terlalu optimis itu nanti kita jadi tidak berhati-hati ya dalam menentukan investasi atau dalam berbisnis. Ya contohnya itu kalau misalkan di dunia bisnis, oh kita yakin nih produk kita laku, terus kita habiskan seluruh uang tabungan kita seumur hidup untuk beli bahan baku dan produk suatu barang. Ternyata gagal begitu. Nah itu kan terlalu optimis ya. Nah supaya kalau kita gagal masih ada uang jaga-jaga, masih ada pegangan, ya makanya diturunkan. Meskipun kita seyakin-yakinnya kita untuk melakukan suatu bisnis, jangan kita cemplungin semua uang ke sana, begitu ya. Jadi seandainya kita gagal di suatu bisnis sekalipun, kita masih bisa bangkit lagi lebih cepat, ya karena kita masih punya pegangan. Nah, jadi saya pakai analoginya seperti itu untuk yang penentuan target ini. Ya. Lalu, nah fair value. Nah, fair value tadi saya hitungnya menggunakan yang tadi ya, karena ini bukan saham yang under value, jadi kita tidak bisa menggunakan perhitungan untuk harga wajar seperti untuk perusahaan-perusahaan yang under value. Maka untuk fair value ini, saya tadi menggunakan PE terendah di 10 tahun terakhir ya, 12,72 yang dari sini tadi, ya 12,72 ini. Kemudian dikalikan dengan IPS yang sudah annualized, yang udah tahunan, 254. Itu diperolehnya dari sini. Ya, jadi PI yang terendah saya pakai digunakan dengan IPS yang sudah disetahunkan, yang 254. Kemudian dikalikan, kita peroleh nilainya 3.230 atau kita bulatkan ke 3.200 lah. Ya, jadi fair value dari Telkom itu harusnya di 3.200. Ya, untuk hari Jumat kemarin ini di 4.330 nih harganya. Ya 4.330. Jadi hari Jumat kemarin dia loncat ya untuk Telkom. Nah, jadi sekarang harganya di 4.330. Jadi sebetulnya sudah overpriced ya. Nah, jadi kalau untuk masuk sekarang itu tidak saya sarankan ya karena bukan saat yang tepat untuk masuk ke Telkom di harga 4.300 ini. Tapi apabila nanti mungkin beberapa bulan lagi seandainya misalkan dia turun ke kisaran 3.200 ya, kurang lebih ke 3.200 lah atau lebih rendah lagi, nah itu adalah saat yang baik untuk beli. Nah, ya. Jadi sebetulnya saya udah ngitung juga di tahun 2020 kemarin ya. Nah, 2020 kemarin itu saya pakai 12,72 ini, saya kalikan dengan yang IPS tahun 2020 yang ini. Nah, hasilnya itu ada di 2.660-an kalau nggak salah. Nah, ini harga wajarnya kemarin di tahun 2020. Ya. Dan kebetulan ya, kemarin Telkom kan sempat turun ke 2.600 kalau nggak salah ya, di tahun 2020 itu sempat 2 kali dia turun ke 2.600. Dan saya nambah muatan di situ ya, saya beli. Ya kenapa? Kayak sudah hitung gitu. Harga wajarnya di situ. Berarti kalau misalkan dia turun, ya pasti nggak akan jauh-jauh dari harga wajar itu ya. Misalkan dia turun di bawah 2.600 sekalipun, pasti nggak lama dia akan naik lagi ke atas 2.600. Jadi kemarin saya sempat beli di 2.600 ini 2 kali ya di tahun 2020. Tapi ini harga wajar di tahun 2020 ya. Di tahun 2021 kemarin dengan data yang terbaru karena laba bersihnya dia naik ke 254 sekarang. Maka ya tadi itu harga wajarnya dia sekarang ada di kisaran ini 3.200 ya. Karena harga wajar perusahaan ini setiap bulan sebetulnya setiap tahun ya itu juga berubah-ubah. Jadi kita nggak bisa pakai patokan 2.600 untuk selamanya, itu nggak bisa. Tergantung kondisi. Ya. Untuk kondisi saat ini harga wajarnya di 3.200. Nah, kemudian target price-nya apabila tadi misalkan ada yang beli terus mau jual gitu ya. Ya dengan asumsi misalkan PBV 4,69 kali ya. Jadi kita pakai yang ini targetnya ya 4,69 kali misalkan ada yang mau jual gitu ya di situ.
Kemudian dengan book value-nya itu senilai 1057. Nah, book value-nya kita ambil dari sini. Nah, ini book value per share. Ya, 1057. Ya, dikalikan dengan tadi PBV yang 4,69 kali, maka kalau misalkan menggunakan PBV, ya, jadi bisa beberapa cara ya untuk menentukan target jual ini. Kalau misalkan pakai PBV ini sama book value itu ada di 4957. Atau kita bulatkan dia 5000. Tapi untuk dengan cara yang kedua dengan menggunakan PER, jadi saya pakai PER 20,94 yang ini ya targetnya. Kenapa saya nggak pakai 23? Ya mungkin aja nyampe 23, tapi mungkin lebih lama dibandingkan dengan nyampe ke 20,94. Jadi saya pakai yang lebih masuk akal aja angkanya. Ya. Nah, jadi 20,94, kemudian dikalikan dengan EPS yang sudah disetahunkan tadi, 254. Ya. Maka target price-nya itu ada di 5318, atau apabila dibulatkan itu adalah 5300. Ya, jadi saya pakai dua-duanya. Jadi kita bisa bikin pakai range, berarti harga wajarnya dari Telkom ini, bukan harga wajar, target price dari Telkom ini itu ada di 5.000 sampai 5.300, sedangkan harga wajarnya dia ada di 3.200. Nah, kalau sekarang di 4.300 harganya per Jumat kemarin, itu berarti udah di tengah-tengah kan? Jadi udah apa ya, risikonya lebih tinggi lah kalau misalkan kita masuknya di 4.300 dibandingkan kita masuk di harga 3.200. Ya, jadi saya tidak menyarankan untuk masuk sekarang. Meskipun bisa aja untung gitu ya, tapi risikonya lebih besar. Oke, kesimpulan, pendapatan laba bersih Telkom tetap bertumbuh setiap tahunnya meskipun pandemi. Ya, sedikit perusahaan yang bisa seperti itu pada saat pandemi. Ya, kebetulan aja Telkom bisnisnya dia mendukung gitu ya. Pada saat pandemi orang kerja dari rumah, maka semakin banyak orang yang pasang IndiHome ya, karena kerjanya harus dari rumah dan harus online. Dan semakin banyak juga orang yang beli paket data karena harus kuliah, harus kerja dari rumah, harus kuliah dari rumah, maupun itu guru, dosen, atau mahasiswa atau murid-muridnya gitu kan. Jadi untuk konsumsi data meningkat. Kemudian yang tadi IndiHome-nya meningkat 24,22% YoY ya, year on year, tapi untuk 9 bulan pertama didorong oleh penambahan pelanggan dan peningkatan ARPU. ARPU ini tadi adalah average revenue per usernya. Nah, jadi average revenue per user ini yang awalnya itu saya baca di mana ya, 2.600 sekarang menjadi 2.800 ya. Jadi untuk ininya penggunaan pendapatan per konsumennya lah. Artinya tadi konsumsi konsumen per orangnya rata-rata ya untuk konsumsi internet itu semakin meningkat setiap tahunnya. Nah, kemudian data trafficnya tadi juga meningkat 54,5% ya, menunjukkan tingginya permintaan akan konsumsi data. Terus juga Telkom akan membangun data center dengan kapasitas nanti 75 MW, yang sekarang itu kapasitasnya baru 25 aja ya di akhir tahun 2021 kemarin. Lalu ada kolaborasi dengan Microsoft, ya sempat ramai juga ini kemarin, di bidang infrastruktur, talent, sama transformasi digital. Nah, yang saya suka itu di sininya, transformasi digital. Dengan transformasi digital ini, ya maka yang awalnya itu manual akan menjadi diotomatiskan lah ya, atau digitalisasikan. Dan itu berdampak kepada penurunan biaya produksi. Ya, jadi penurunan biaya. Jadi biaya apapun yang awalnya manual dijadikan digital, itu biasanya biayanya turun. Yang kerjaan itu awalnya harus dikerjakan oleh 3 orang, apabila sudah digitalisasi, itu bisa dikerjakan oleh 1 orang saja. Artinya yang awal mulanya satu kerjaan itu kita harus mengeluarkan gaji untuk 3 orang, dengan adanya transformasi digital, dengan gaji 1 orang aja sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang sama. Ya, itu bagus bagi laba bersih atau keuntungan perusahaan. Ya, lalu berinvestasi di Gojek dan startup digital lainnya melalui anak perusahaannya yaitu adalah PT MDI. Ya, lalu fair value Telkom berada di kisaran 3.200 tadi ya, dengan target price-nya di antara 5.000 sampai 5.300. Nah, sekarang udah 4.300 ya, dan apabila keadaan ekonominya semakin membaik, ya saya yakin
Telkom ini harganya akan semakin meningkat ya. Sekarang kan 4.300 ya. Oke. Lalu ini rasio-rasio penting ya, yang tadi kita nggak bisa pakai valuasi yang standar ya. Ini nggak bisa dipakai valuasinya karena kalau kita lihat dari sudut pandang value investor, ini pasti sudah kemahalan ya, sudah kemahalan dan tidak layak untuk dibeli. Tapi kalau kita pakai pendekatan yang tadi, pakai historical PE sama yang historical PB-nya tadi, ya itu kita bisa hitung harga wajarnya di berapa dan harga target price-nya di berapa. Ya, karena ini blue chip ya, blue chip itu berbeda. Blue chip itu harga wajar digunakan untuk target beli. Ya, sedangkan kalau perusahaan-perusahaan yang biasa, harga wajar itu digunakan untuk target jual. Ya, saya sudah jelaskan juga yang di bulan lalu ya. Lalu dari profitability-nya ini meningkat ya, tadi sudah dijelaskan di awal ya. NPM-nya meningkat, artinya margin keuntungannya dia meningkat 1,5% kalau nggak salah, dari 16,2 ya, 16,3. Dari 16,3 menjadi 17,8 ya. Jadi keuntungannya lebih besar ya, dengan menjual senilai rupiah yang sama, keuntungannya lebih besar. Ya, itu adalah NPM. Kemudian ROI-nya juga cukup tinggi ya, 24% ya. Ya nggak banyak perusahaan yang ROI-nya bisa lebih dari 20%. Nah, hanya perusahaan-perusahaan yang udah blue chip aja yang bisa lebih dari 20% biasanya. Lalu liquidity ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang. Ya, utangnya sedikit lebih tinggi, tapi tidak masalah karena arus kasnya lancar. Ya, jadi pembayaran utangnya juga lancar. Kemudian di tahun 2022 ini juga tadi yang sudah kita lihat datanya, jatuh tempo utangnya nggak terlalu besar ya, hanya 1,4 triliun aja untuk utang jangka panjangnya. Nah, jadi tidak akan berat lah untuk keuangan Telkom di tahun ini tuh ringan. Ya, karena bayar utangnya jatuh temponya masih yang 2023 yang nggak gede. Kemudian cash flow rasio 25%, dan ini adalah current rasionya 65%. Untuk perusahaan manufaktur seharusnya sih current rasionya ini harusnya di atas 100%, ada juga yang standarnya di atas 150%. Tapi karena ini bukan perusahaan manufaktur, tapi dia perusahaan yang menyediakan jasa, jadi dia kita tidak perlu berpatokan kepada current ratio, ya karena dia bukan jualan barang, tapi dia jualan jasa, gitu ya. Sedangkan yang di current ratio ini adalah barang-barang yang berwujud, ya. Jadi kayak bahan baku dan lain-lain seperti itu seharusnya. Ya, jadi ini nggak masalah, nggak terlalu bisa dipakai untuk Telkom. Ya. Yang bisa dipakai yang ini, current cash rasionya. Ya, uang kasnya tadi masih lumayan aman lah ya, 25%. Dari total utangnya. Ya. Oke, sampai di situ. Oke, terima kasih.